warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dibicarakan dalam aksi nyata terkait dari PMM tadi, ada beberapa hal yang mesti didiskusikan di sini. Di sini ada beberapa pertanyaan, terdapat 3 pertanyaan yang harus kita diskusikan. Pertama, apakah melalui PPDB kita dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Jadi bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu terhadap Pak Sabit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya dalam hal pengenalan untuk penerimaan siswa baru itu otomatis kita baru. Kemudian bertemu dengan siswa yang baru itu otomatis kita perlu mengetahui karakter. Kalau menurut saya kita kan harus pengenalan dengan siswa baru kan. Yang baru pertama-tama kita harus memperkenalkan dulu lingkungan sekolahnya kita. Kita bawa mereka keliling di sekitar ini, kita memperkenalkan bahwa ini adalah tempat perpustakaan, ini tempat, ini kantin, ini ruangan kantor, ya supaya mereka itu bisa menyatu dengan lingkungan sekolah itu. Iya, mengenal lingkungan sekolah. Kemudian kita perkenalkan sama mereka bagaimana maksudnya perbedaan antara pembelajaran di TK dengan pembelajaran di SD. Kalau di SD caranya begini, datang ke sekolah kita harus maksudnya dari pintu gerbang itu kita sudah ajarkan mereka memang bagaimana kalau kita masuk, bagaimana caranya Mau semua untuk saling mengenal antara ini guru ini guru kelas 1, ini guru kelas 2, ini guru. Maksudnya kita perkenalkan sama mereka itu guru-gurunya dengan lingkungan sekolah itu. Begitu Barangkali ada yang bisa menambahkan? Ya, betul sekali. Mungkin seperti apa yang dikatakan Bu Sumani, bahwa itu ada pengenalan lingkungan. Setelah itu kita perkenalkan juga diri kita. Bahwa kita sebagai guru kelas 1, macam saya guru olahraga. Kedua, dan murid itu juga tidak sepenuhnya juga kita memberikan dengan cara seperti pengenalan dirinya mereka. Mereka diberikan barangkali seperti namanya siapa. Baru kedua, pengenalan diri mereka untuk masing-masing temannya. Begitu barangkali. Jadi kita kompak ya bahwa PPDB ini melalui hal ini kita dapat mengenal kebutuhan siswa ya. Maksud tadi kan sudah ada di formulir tentang hobi, data diri siswa. Bagaimana begitu? Apa saja? Ya. Dari awal kan Ada ya di situ sudah ya? ada formulir yang dibagikan sama mereka. Mungkin saya tambahkan untuk pengenalan siswa baru itu kan kalau kemarin di formulir kan ada semua tentang data tentang hobi tetapi itu pun tidak 100%, tidak semua yang mengisi kata itu. Tentunya kalau sudah masuk ke lingkungan sekolah, tentunya di situ lagi baru kita lebih detail lagi kita ketahui apa hobi dan bakat daripada siswa yang calon siswa baru itu. Seperti itu. Jadi, kemudian selanjutnya di sini ada terdapat suatu pertanyaan, apakah ada dampaknya kalistung terhadap anak pada masa PPDB? Apakah perlu kalistung itu? Ya, Assalamualaikum. Dan sebenarnya dalam saat pendaftaran itu untuk penjaringan mungkin, mungkin kata penjaringan untuk siswa baru sebenarnya perlu, tetapi kita mengingat tentunya seperti anak-anak itu seandainya kita laksanakan itu, tentunya mungkin banyak anak-anak yang agak mungkin tidak berani, mungkin kata kasarnya dia belum mau tampil ke depan untuk melaksanakan itu. Mungkin ya karena di rasa takut, mungkin malu, seperti itu. Apalagi itu tentang membaca kemudian tulis untuk itu. Tapi memang sebenarnya kalau untuk siswa baru memang perlu sebenarnya seperti itu. Tetapi
tinggal dilihat dari kondisi saja sikon yang ada di sekolah itu. Terima kasih. Berarti ada dampaknya seperti rasa takut tadi kalau gimana ya? Ada dampak lain Kak? Rin, kayak itu. Biasanya anak-anak itu ya seperti dikatakan Pak Sabit itu. Iya. Dampaknya itu mereka masih takut, masih ada rasa rendah diri. Jadi mereka harus didampingi terus dengan orang tuanya. Iya. Iya. Ya, barangkali seperti itu Bu, karena namanya murid baru, Iya. masih ada rasa minder. Jadi kita dulu harus mendekatkan diri dengan mereka dan pendekatan diri seperti itu dan mereka Mendekatkan jangan kita diri terlalu kepada- tekan, karena namanya murid baru, jangan sampai mereka komentar nanti langsung down begitu melihat kita. Kita anggap mereka dengan pelan-pelan itu barangkali. Pendekatan dengan mereka itu yang kita Si Anti- kepada Fik. anak yang baru itu. Berarti ada satu lagi nih yang terakhir adalah kira-kira karena Kalisung Sari punya dampak itu tuh, apakah ada alternatif lain selain mencari sistem tadi itu untuk dalam masa transisi tadi ini untuk menguatkan transisi PAUD SD ini dalam masa PPDB ini ada alternatif lain yang bisa kita buat kira-kira? Kalau sama usahakan karena sesuai dengan ini berarti kita punya asesmen awal kok. Kita bisa mulai dengan kegiatan adakah yang lain bisa kita lakukan seperti apa namanya kayak mengenal bakat mereka, asesmen awal yang kita bisa lakukan selain balistik untuk mengetahui potensi anak. Atau kita berikan mereka permainan untuk bisa mereka maksudnya lebih santai lah untuk belajar itu. Seperti SMP itu ada Iya, ada permainan dulu baru kita masuk ke materi atau kita berikan mereka seperti berhitung lah. Berhitung dari 1 sampai dengan 10. Begitu. Biasanya kan lebih macam pendekatan sama mereka. Seperti kemarin kan ada TK yang datang kemarin, nah, itu kan orang melakukan kunjungan kan. Iya. Di bidang olahraga bisa jadi ada kegiatan lain ya. Kemarin mereka dapat kunjungan ke sekolah, tetapi mereka kemarin tidak hanya fokus dalam kelas kemarin. Mereka hanya memperkenalkan bahwa mereka itu sudah siap masuk ke SD. Di situ mereka ingin kenalan dengan guru terutama guru kelas 1. Mereka ingin tahu yang mana guru saya, yang mana siapa namanya. Perkenalan ya. Iya, perkenalan. Nanti makanya kalau mereka sudah jelas nanti di sini nanti bisa nanti kita bawa jalan-jalan mereka. Ya di lingkungan sekolah ini saja. Betul. Ya. Pokoknya di kebunnya kita kan sudah buat ini nanti kita punya kebun. Ya, maksudnya perkenalan lingkungan itu ya. Kalau di bidang olahraga berarti bisa dikenalkan seperti olahraga apa ya? Olahraga seperti ini bola kaki, ini bola kaki, ini bola kecil seperti main casting. Oh iya, atau dengan bola sederhana lah. Bola apa namanya? Apa istilahnya itu? Kalau bola-bola kecil itu yang kita biasa masuk ke keranjang, itu bola kaki. Jadi kan bola kecil itu macam-macam. Ada bola tenis meja. Tapi karena kita mungkin tidak ada, pakai saja seperti yang alami lah. Yang sederhana lah. Berarti intinya di sini berarti ada pelajaran olahraga yang tidak ada di TK dengan SD. Ada bedanya tidak Mas Abid ya? Ada ya? Ya kalau untuk TK SD itu tidak ada bedanya. Artinya kalau di untuk di SD kan dia kalau pelajaran berkelas itu kan dia agak sudah sudah menjurus. Misalnya sudah ada bidang-bidang pembagian gitu menjurus. Itu kaki. Tetapi kan kalau di TK itu kan jadi permainan
kan Cak. itu dia di SD kan ada permainan. Nah, di situ kan permainan itu sangat juga apa namanya untuk apa namanya mengakrabkan itu permainan untuk supaya anak lebih sering apa namanya berkembang, artinya lebih menyatu. Kalau kita misalnya adakan permainan itu artinya mungkin dibagi kelompok atau seperti apa. Nah, mereka kita melakukan permainan bersama-sama supaya lebih di antara mereka itu lebih akrab. Tidak ada lagi yang sifatnya seperti tadi mungkin apa namanya malu, rasa minder. Kalau dia melalui permainan berarti keakraban itu terjadi di situ di dalam permainan itu pasti. Karena biasa permainan itu macam di bola TK belum mereka tahu ini permainan apa. Masih permainan itu tapi kalau sudah SD nanti sudah diperkenalkan ini permainan bola kaki, kalau ini tenis meja, kalau ini kasti. Nah, mungkin sudah bedanya seperti itu. Berarti terdapat dua alternatif yang bisa kita lakukan melalui pengenalan lingkungan dan permainan, termasuk salah satu permainan yang ada olahraga atau IPT. Oke, terima kasih, berarti kita selesai melakukan diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.